Assalamualaikum anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Dian Suari Dewi dalam materi kinematika gerak lurus. Perhatikan ilustrasi berikut. Saat liburan sekolah, Ani jalan-jalan ke kota. Namun, Ani harus berhati-hati karena jalanannya berliku-liku. Ketika melewati jalan berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak mobil adalah gerak lurus berubah beraturan. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan, mobil tidak mengalami perubahan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan. Tahukah anak-anak bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Gerak lurus. Gerak lurus dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas tentang GLB dan GLBB, apakah anak-anak tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Besaran yang berkaitan dengan gerak adalah jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dilihat dari kedudukan awal dan akhir. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Seorang anak berjalan ke timur sejauh 10 meter, kemudian berhenti. Setelah itu, anak tersebut berbalik arah sejauh 3 meter. Berapakah jarak dan perpindahannya? Jaraknya adalah 10 plus 3 sama dengan 13 meter. Sedangkan perpindahannya 10 dikurangi 3 sama dengan 7 meter. Perpindahan memperhatikan kedudukan awal dan akhir ya. Selanjutnya kita bahas tentang kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan tiap satuan waktu. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan. Kita bahas gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Artinya, sepanjang pengamatan, kecepatan benda konstan, sehingga percepatannya 0. Kecepatannya dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T atau S sama dengan V kalikan T. Dengan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, S adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya. Pada gerak lurus beraturan, ada dua jenis grafik. Yang pertama adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Digambarkan seperti gambar berikut. Yang kedua adalah grafik jarak terhadap waktu. Digambarkan seperti grafik berikut. Fenomena gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama adalah mobil yang melaju dengan kecepatan konstan di jalan tol. Yang kedua adalah kereta api yang melintas pada rel yang lurus. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara beraturan, sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Persamaan pada gerak lurus berubah beraturan adalah yang pertama, Vt sama dengan V0 plus A kalikan T. Yang kedua,
S sama dengan V0 kalikan T plus setengah kalikan A kalikan T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kalikan A kalikan S. Dengan VT adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. T adalah waktu, satuannya sekon. S adalah perpindahan, satuannya meter. Pada gerak lurus berubah beraturan, digambarkan dengan 3 buah grafik. Grafik yang pertama itu grafik kecepatan terhadap waktu. Digambarkan seperti grafik berikut. Grafik yang kedua, grafik percepatan terhadap waktu, digambarkan dengan grafik berikut. Yang terakhir adalah grafik jarak terhadap waktu, digambarkan seperti grafik berikut. Adapun contoh peristiwa gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari adalah pesawat yang lepas landas. Yang kedua adalah berkendara pada jalan yang menurun. Gerak lurus berubah beraturan berdasarkan arahnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu adalah arah horizontal dan yang kedua adalah arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan. Ini ditandai dengan kecepatan benda yang bertambah. Kemudian, benda juga bisa mengalami perlambatan yang ditandai dengan kecepatan benda yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal, itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah gerak vertikal ke atas. Di sini arah benda dengan percepatan gravitasi berlawanan. Yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah. Arah gerak benda dengan percepatan gravitasi sama, yaitu sama-sama ke bawah. Yang ketiga itu adalah gerak jatuh bebas, yaitu gerak benda tanpa kecepatan awal. Jadi gerak vertikal tanpa adanya kecepatan awal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerak vertikal ke atas. Untuk persamaannya, VT sama dengan V0 dikurangi G kalikan T. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kalikan G kalikan H. Yang ketiga, H sama dengan V0 dikalikan T dikurangi setengah kalikan G kalikan T kuadrat. Di sini, percepatan gravitasi bernilai negatif karena berlawanan dengan gerak benda. Kemudian, benda berada pada ketinggian maksimum, maka kecepatan benda akan bernilai 0. Sehingga kecepatan benda saat bernilai 0, maka ketinggian maksimumnya atau Hmax-nya itu adalah V0 kuadrat dibagi 2 kalikan G. Sedangkan waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik maksimum dari titik asal atau Tmax itu rumusnya V0 dibagi G. Selanjutnya, waktu yang diperlukan benda dari titik awal bergerak sampai ke titik awal lagi, T sama dengan 2 kali T maksimum.
dengan H itu adalah ketinggian benda, satuannya meter. T adalah waktu tempuh, satuannya sekon. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. V0 adalah kecepatan awal benda, satuannya meter per sekon. Dan Vt adalah kecepatan benda saat T sekon, satuannya meter per sekon. Selanjutnya, kita bahas tentang gerak vertikal ke bawah. Untuk persamaan pada gerak vertikal ke bawah, yang pertama, Vt sama dengan V0 plus G kalikan T. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kalikan G kalikan H. Yang ketiga, H sama dengan V0 kalikan T plus setengah kalikan G kalikan T kuadrat. Di sini, percepatan gravitasi bernilai positif karena searah dengan gerak benda. Untuk ketinggian benda, setelah bergerak selama T sekon, dilambangkan dengan H aksen, itu sama dengan H0 dikurangi H, sama dengan H0 dikurangi dalam kurung V0 kalikan T plus setengah dikalikan G dikalikan T kuadrat. Dengan H0 adalah ketinggian awal benda, satuannya meter. H adalah ketinggian benda, satuannya meter. T waktu tempuh, satuannya sekon. G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. V0 kecepatan awal benda, satuannya meter per sekon. Dan Vt adalah kecepatan benda saat T sekon, satuannya meter per sekon. Selanjutnya kita bahas tentang gerak jatuh bebas. Persamaan pada gerak jatuh bebas, yang pertama, Vt sama dengan G kalikan T. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan 2 kalikan G kalikan H. Yang ketiga, H sama dengan setengah kali G kalikan T kuadrat. Untuk ketinggian benda setelah T sekon, dilambangkan H aksen sama dengan H0 dikurangi H, sama dengan H0 dikurangi setengah kalikan G kalikan T kuadrat. Dengan Vt adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. T adalah waktu, satuannya sekon. H adalah ketinggian, satuannya meter. Dan H0 adalah ketinggian awal, satuannya meter. Selanjutnya, contoh peristiwa gerak jatuh bebas dalam kehidupan sehari-hari. Bisa anak-anak lihat, ini adalah buah apel yang jatuh dari pohonnya. Buah apel bisa jatuh dari pohonnya karena adanya gravitasi yang menarik benda jatuh ke bawah. Oh iya anak-anak, gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal. Jika selama benda itu jatuh, hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Gerak jatuh bebas pertama kali ditemukan oleh ilmuwan bernama Galileo Galilei. Ia berpendapat bahwa semua benda, baik berat maupun ringan, akan jatuh dengan percepatan konstan
jika tidak dipengaruhi oleh udara dan hambatan lainnya. Ternyata, fenomena apa jatuh tidak hanya memberitahu kita tentang teori gravitasi saja, tetapi juga sebagai salah satu contoh dari gerak jatuh bebas. Hal ini karena apel yang semula diam, kemudian lepas sendiri dari tangkainya dan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada apel. Agar lebih paham, mari kita pelajari contoh-contoh soal ini. Soal yang pertama, mobil A dan B dalam kondisi diam terpisah sejauh 600 meter. Kedua mobil kemudian bergerak bersamaan, saling mendekati dengan kecepatan konstan masing-masing VA 20 meter per sekon dan VB adalah 30 meter per sekon. Yang ditanyakan, yang pertama, jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B. Yang kedua, waktu yang diperlukan kedua mobil saling berpapasan. Oke anak-anak, mari kita bahas bersama. Jadi, diketahui jarak mobil A dan B itu sejauh 600 meter. Kita lambangkan SAB itu 600 meter. Kecepatan mobil A kita lambangkan VA yaitu 20 meter per sekon. Sedangkan kecepatan mobil B kita lambangkan VB itu 30 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah SA, jarak mobil A dari tempat berangkat. Yang kedua itu adalah waktu, kita lambangkan dengan T. Karena kedua mobil itu bergerak bersamaan, jadi TA sama dengan TB. Dirumuskan SA per FA sama dengan SB per VB. Di sini SA yang ditanyakan kita lambangkan dengan X, kita misalkan dengan X ya, dibagi VA-nya 20 sama dengan SB-nya itu 600 dikurangi X dibagi 30. Kalikan X sama dengan 12.000 dikurangi 20X. Kita pindah ruas, jadi 30X ditambah 20X sama dengan 50X sama dengan 12.000. Jadi X ketemunya 240 meter. Jadi jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B adalah 240. Selanjutnya, yang kedua itu adalah kita mencari waktunya. Jadi kita pakai rumus SA sama dengan VA kalikan T. SA-nya 240, VA-nya 20, jadi ketemu T-nya ada. Selanjutnya contoh yang kedua. Sebuah kendaraan bergerak lurus dengan dipercepat beraturan dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Bila kecepatan awal benda 72 km per jam, maka kecepatan benda pada saat 15 sekon adalah, jadi yang diketahui percepatan ini kita lambangkan A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. V sama dengan 72 km per jam, kita ubah jadi meter per sekon, ketemunya 20 meter per sekon. Sedangkan waktu kita lambangkan T itu 15 sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan benda saat 15 sekon, jadi kita lambangkan VT.
Kita pakai rumus VT sama dengan V0 plus A kalikan T. VT sama dengan V0-nya kita masukkan 20 ditambah A-nya 2 kalikan T-nya 15 sekon. Jadi VT sama dengan 20 plus 30 sama dengan 50 meter per sekon. Jadi kecepatan benda saat 15 sekon adalah 50 meter. Selanjutnya, ini soal yang ketiga, bisa anak-anak pakai untuk latihan soal. Silahkan dikerjakan dulu, nanti kita bahas bersama-sama. Soalnya, sebuah kelereng dilempar vertikal ke atas menggunakan ketapel dengan kecepatan 40 meter per sekon. Jika gesekan udara diabaikan, tentukan ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh kelereng tersebut dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimumnya. Terima kasih, semoga materi ini bisa bermanfaat.